Baseng 72 bersama Mas Rizky. Halo guys, Halo. kenalin, gue namanya Rizky OKM Os Rizky. Aduh, gue Banyak panggilannya ya. Yang selos. Oh siap. Ya, Kali ini kita akan membahas mengenai masa lalunya Mas Rizky nih. Ada yang menarik gak sih, ada. Apa tuh? Sebenarnya kalau membahas masa lalu bukan menarik ya Teh ya, Oh iya. tapi mundur. Iya. Mundur. Kalau enggak. Ya. ditarik. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tentang masa lalu saya yang ya banyak. Ya. Ada kejadian nggak yang menurut AA kayak gimana ya? Gimana coba sob? Yang kata AA teh kesebutnya teh kelam, Mm-mm. tapi cukup jadi memorable juga. Ya, enggak? Apa Ada tadi nggak? memorable? Iya. What is memorable? Gua nggak tahu coy, sumpah. Gua anak jaksanya gadungan anjir. Memorable tuh kayak yang berkesan gitu loh. Kayak Oh. buruk tapi cukup berkesan gitu loh. Oh, sebenarnya kalau masa lalu yang buruk Mhm. tapi berkesan itu ya Bolos kah? Atau gimana? kalau jadi sekolah gitu. Iya, mangga. Kalau sekolah saya lebih ke ini, the king of the maba. Oh, siap. Karena saya teh dulu teh kan gini, saya dulu teh seorang santri yang sangat santri banget gitu. Cuman ya 6 bulan sih. Nah, gitu Lumayan, saya lumayan. teh nyantri ngobong. Nah, udah ngobong itu kan sambil sekolah di SMP Negeri 2 Malangbong. Sekolah di sana, ngobong di dekat sana. Cuman pas ada agenda, bukan agenda sih, pas ada kegiatan mau ke Cipatujah. Tahu Cipatujah kan? Tahu. Ya, Anda orang Tasik, pira gue tidak tahu ya. Jadi ada ke Cipatujah, saya teh dari sana kita ziarah satu pesantren. Setelah pulang dari ziarah itu saya itu ngaringkuk, jadi gering, bukan gering, sakit. Nah, Siap. sakit selama 1 minggu, gak bisa makan, gak bisa berdiri, pokoknya gak bisa apa-apa. Yang bisa teh cuma melek tidur udah gitu aja. Nah, Tipes berarti. bukan tipes, gering, sakit. Cuman jenisnya gak tahu saya, bukan tipes. Oh. Kalau tipes saya diimpus nanti, enggak. Nah, Tapi sholat. alhamdulillah, kalau sholat masih bisa jalan, cuman waktu sakit enggak. Wah, parah. Ya, cuman kan hukumnya juga ngebolehin gitu ya. Nah, setelah itu teh saya teh pulang kan ke Kobong. Ya, dari sana saya sakit udah seminggu. Nah, di situ saya agak mendingan, barulah bisa sekolah. Saya teh berangkat sekolah 3 orang sama Isal dan Agib. Halo Agib, Anda masih ada ya? Sama 2 orang itu teman saya. Ya. Nah, saya berangkat pas di depan sekolah kan kesiangan. Nah, di sana di depan gerbang itu ada kantin yang pemiliknya itu namanya Mbah Udin. Mbah Udin ngomong ke saya, udah Ki, cenah pulang aja. Cenah, nanti kalau kamu masuk sekolah, cenah, nanti digaplok sama Paya. Nah, di situ saya kalau dibilang takut enggak ya, cuman agak ngeri gitu kan, Iya. karena tangannya itu berat gitu. Wah, Kalau namplok nyeri enggak, cuman agak gimana? bekas. Ada bekas. Pasti berbekas, namanya juga kan digaplok gitu. Ya, nah setelah itu saya teh memutuskan dan teman-teman teh mabal mau pulang ke rumah, cuman nggak jadi dikarenakan takut sama orang tua, jadilah mabal saya teh. Nah, ketika mabal itu teh gedeyeun Ketagihan. ketagihan. Wah. Kita mabal selama sebulan. Ya, kalau mabal itu saya pernah kejadian kadang ada main ke warnet, kadang juga maling peteuy. You this is maling peteuy ya. Maling peteuy punya orang, nggak punya saya, mau bukan maling ya. Terus sesudah itu teh baru di SP1 sesudah 1 bulan. Ada teman nganterin surat ke rumah, keadaan saya lagi mabal. Nah, pas saya pulang ke rumah, nenek saya ngacacang juga mau gitu. Ciduk. Iya, Oh. keciduk, kamu yang bener gini.
Nah, di sanalah ya pas besoknya nenek saya ke sekolah, saya maba lagi. Di situ. Gak kapok. Gak kapok. Nah dari situ nelpon ayah saya dan ayah saya pun pulang gitu. Terus ke saya teh, kan saya kalau di rumah mah disebutnya Adis ya. Aris. Oh, Aris. Bukan Adis. Kalau Adis mah botak, saya mah Aris. Ya. Nah, Botak saya ngeri. dari situ ayah saya nawarin, kamu teh kenapa gitu? Kalau kata Indonya, kamu teh kenapa gitu? Mabal wae gini-gini. Saya jawab, ayah saya nawarin HP di situ. Kamu mau HP? Enggak mau kata saya. Ayo beli cina ke counter. Hayu kata saya. Gak mau tapi mau ya. Iya. Malu-malu Tapi monyet. mau. Nah, oh iya salah maaf. Di situ saya beli HP Android yang harganya teh nggak mahal tapi nggak murah gitu ya. Tengah-tengah. Iya tengah-tengah, menengah ke bawah lah. Beli HP dan tapi di situ sesudah beli HP ayah saya bilang ya semoga sekolahnya benar gini. Dimanalah orang tua pada umumnya. Nah setelah itu saya tetap mabal. Dari mabal situ kan saya itu pas temannya yang namanya Isal itu pengen pindah, saya tadinya mau bareng gitu, cuman saya belum ngobrol sama orang tua. Akhirnya Isal mah udah dihela, saya mah Masih di sana gitu. Nah, pas beberapa hari kemudian barulah saya ngobrol sama ortu. Nah dari sana saya pindah ke Kersamana, ada SMP Kersamana. Dan udah dari pindah itu saya bertahan selama 2 minggu langsung pindah ke Sanawiyah, yaitu ke Ma'arif. Nah di Ma'arif itu bertahan 1 bulan lebih lah, karena waktu itu bertepatan mau diadakannya ulangan semester 1 gitu. Nah udah berhenti di situ ya saya kerja. Dari situlah nakal, bahkan ibu saya pun pernah bilang, udah mau apapun, mau ngelakuin apapun terserah kamu. Ibu mah udah lepas tangan. Pasrah. Ya pasrah. Mau di mana-mana nanti kalau udah waktunya, maksudnya waktunya itu ibarat kalau nanti di akhirat nih ada apa-apa jangan nyalahin orang tua. Ibu mah udah lepas tangan. Sampai ngomong kayak gitu. Bahkan saya dulu pernah ngebekam cewek itu waktu kelas 6 loh. Wah, dibekam gimana? Sebenarnya makan saya bukan cunihin tapi jahil ya. Iya. Dulu saya karena apa ya, saya ada teman SD saudara juga sih dari saudara dari nenek ibu. Pulang sekolah 3 orang, ceweknya 1 orang. Nah, saya entah karena jahil, saya lupa lagi, pokoknya mah dibekam. Ada dari sepanjang setengah kilometer mungkin. Wah. Dibekam sampai dia nangis-nangis. Cuman saya wajah watados teh nih. Nah pas besoknya saya dimarahin sama nenek saya. Karena ya akinya itu teman nenek saya. Wah, plot twist ya. Plot twist di dalam plot twist. Nah, itu. Nah, setelah kejadian tadi nih, apakah pas udah beres sakit nih, tadi itu kan terus sebulan di mana tadi ya? Gimana ya? Lupa lagi tadi. Iya, pokoknya itu lah ya. Ya, Nah, itu. terus apakah dilanjutin nih sekolahnya atau gimana nih? Sebenarnya enggak. Wah. Karena dalam tes terakhir itu kan saya udah tertarik kerja, walaupun gajinya gak besar gitu. Kena uang ya. Saya kerja di mebel, udah beres di mebel, kata almarhum ibu saya kan, udah weh ikut sama ayah kamu, karena ilmu itu nggak berat untuk dibawa-bawa gitu. Dia Jadi gini. ya jadi saya teh ikut ke proyek gini juga, saya teh kang kuli ya guys ya. Jadi buat kuli di luaran sana ya tetap semangat walaupun hidup tidak mendukung. Motivasi. Bukan keluhan gitu. Nah udah di situ teh ya saya suka kan suka foto-foto juga, ada ketertarikan dalam dunia fotografi dan dunia editing, pokoknya mah digital. Pertama saya itu dulu suka sama ngedit kan, saya anak Facebook banget dulu, zaman Facebook Live kan. Bapak-bapak. Enggak, masih muda dulu. Nah pas itu teh
saya teh kan suka foto-foto gitu. Ini gimana sih foto ini warnanya bisa bagus, terus pengambilan gambarnya bisa pas, sudut pandangnya bisa pas. Saya belajar dari sana, terus mempelajari juga Lightroom, terus kesini belajar color teori, terus belajar psikologi warna dan segala macam lah gitu. Jadi belajar sama belajar kayak genre fotografi, terus komposisinya gimana. Nah, di situ saya enak juga ya kayak gini. Terus kan saya di situ mikirnya, bukan mikir sih, pertamanya mah suka lihat video ini kok orang lain motor-motor gini bisa ngasilin uang gitu. Saya mikir gimana, lihatlah tutor-tutor gini-gini di YouTube kan banyak gitu. Ya, di situ belum berhasil, cuman pertama berkarir itu lebih ke, dulu itu kan suka ngedit juga. Nah, lihat di Facebook ada yang namanya vector art, tahu? Enggak. Tahu. Anda sangat bodoh. Ya, jadi gini, vector art ya, jadi kayak desain lah. Saya juga kalau artinya mah kurang tahu ya, karena saya juga awam. Cuman yang lebih ininya mah kayak desain. Contoh misalkan foto mbaknya, misal Mbak Alena ya, di foto, nah langsung mau di vektorin nih, mau di kayak kartun ini, nah, gitu. Ngedit dulu, ngedit vector art itu di Infinite Design sama di Ibis Paint X. Kalau sekarang mah Ibis Paint X suka dipakai para wibu ya buat anime. Nah, gitu. Ada kesini. Tuh, gimana? Ya. Jadi begitu ya. Aduh. Saya suka gambar vektor, terus semudge. Nah, banyak di Facebook yang ya jualan begitu ya. Saya nyoba-nyoba dulu itu ngejual, harga per fotonya itu murah, cuma 10k. Suka dibayar pakai pulsa lagi. Kayak judul film 10k. Mas minta foto, minta pulsa, ya ampun. Ya gitu. Dari sana tertarik, diulik lah, akhirnya bisa. Nah, terus belajar ngedit video juga dulu. Ini punya orang kok bagus gini, ini Spiderman kok bisa jadi cicak gitu. Gitu. Nah, dari situ saya ngulik lagi di YouTube. Lihat di YouTube, udah di YouTube lari ke artikel kayak gitu ya. Kayak gitu saya mah belajarnya, jadi saya banyak belajar otodidak gitu. Nggak bisa diem ya. Iya, nggak bisa diem. Bahkan kalau ini jenuh kalau diem. Bahkan zaman-zamannya saya mau edit dulu, zaman-zaman pasti para editor tahu ya, zaman-zaman editor berkelas, yang dimana fotonya itu dijejein sama di bawahnya teh ada quotes sedih nih. Oh iya. Tahu kan? Mbak Lena tahu? Tahu. Keren anjay. 2020-an kalau nggak salah. Enggak, sebelum itu. Oh, sebelum juga ada. Sebelum juga ada. Nah, zaman-zaman itu bikinnya itu ngetrennya itu pertama kali itu buatnya di KineMaster. Cuman kesini ada aplikasi yang lebih simpel, yaitu namanya AP Player kalau nggak salah. Jadi aplikasi untuk musik. Tahu ya? Tahu nggak? Order Gitu. Yang gitu. Ya, jedak-jeduk gitu. Ngebit lah. Nah, dari situ saya belajar lagi dari KineMaster, lalu ke CapCut. Nah, dulu itu di CapCut itu sebenarnya saya gak terlalu tertarik, cuman banyak di TikTok. Ya di CapCut itu dapat duit ya. Kalau saya mah mata duitan, bola mata. Jadi saya tertarik Mbak gitu. Saya ikutan daftar jadi kreator, ya alhamdulillah sekarang tetap miskin. Ya begitu. Aduh, ya gitu. Jadi tiap malam saya kadang bikin 10 template kan. Saya basicnya di JJ. Di sisi JJ. Siap. Nah, JJ jadi jedak-jeduk nih. Dulu zaman-zamannya JJ Ayun yang gini-gini nih. Ada JJ Ayun. Iya. Saya ngedit di CapCut, alhamdulillah ya, walaupun tidak besar, tapi tetap kecil gitu.
Alhamdulillah ada buat rokok-rokok doang mah, buat main ada gitu. Alhamdulillah gitu. Nah kesini yang mulai tertarik kayak workshop mulai main gitu. Terus kayak Zoom. Saya jarang kalau misalkan di dalam pertemuan kalau kayak forum-forum gitu jarang offline. Cuman kalau online sering gitu, kadang ada seminggu sebulan kali. Cuman pas masuk SMK jadi jarang gitu teh. Oh, lanjut lagi sekolah berarti. Pas masuk SMK teh kan kebanyakan kalau kata nenek saya mah jangan gadang wae cenah ya. Kan saya selalu gadang wae, jadi gadang tidur siang, bangun sore, bangunnya gadang, nah gitu. Sangat konsisten ya. Ya konsisten sekali untuk menjadi gering ya. Gitu. Kenapa nih bisa tiba-tiba pindah ke jurusan BP? Kan sebelumnya ya, tadi kan kata A-nya sempat kerja di mebel nih, berarti kan bisa dibilang bangunan nih. Nah, bisa juga. kenapa tuh tiba-tiba jadi lebih beratnya ke BP nih? Sebenarnya gini, dulu itu saya pertama mau masuk SMK, saya teh mau TKJ. Karena saya juga suka dunia pemrograman gitu. Karena kan bukan hacker sih, lebih ke pengembangan perangkat lunak dulu itu saya. Nah kan dulu itu di TKJ sebelum kurikulum Merdeka tuh masih ada gitu. Nah tadinya saya mau ke TKJ, cuman saya coba nanyain ke di sini mah jangan disebut, teman lah sebutnya ya. Terlalu bahaya kalau lebih dari teman. Nanyain ke teman ya, ambil jurusan apa, terus dia bilang multimedia. Nah saya di situ teh nggak nanya ke dia, tapi nanyanya ke Google. Sudah itu teh di multimedia melajarin apa aja nih, gitu. Apa saja yang dipelajari gitu. Ada pemrograman, ada animasi 2D dan 3D, desain, fotografinya ada, videografinya ada, lengkap lah, namanya juga multi ya. Iya. Gak kayak gak kayak BP bobo pulang ya itu. Gitu. Nah disitulah saya udah fix nih ambil MM gitu. Masuklah MM lewat jalur sekolah, soalnya kalau jalur belakang nutup. Oh iya. Lewat jalur sekolah, ya saya daftar MM. Pas hari pertama, hari kedua tetap santai karena masih MM, waktu itu MPLS. Tetapi hari ketiga saya ya Apa? depresi saya. Kenapa? Tiba-tiba merubah arus. Jadi MM itu ya dulu guru saya bilang, ini pelajarannya masih MM, tapi namanya ganti jadi BP. Tapi faktanya yang dipelajari cuma tidur. Sindir nih. Enggak, fakta itu. Oh siap. Ingat bapak ya. Maaf. Itu. Nah sesudah itu ya saya teh ya lanjutin aja ngikuti alur gitu. Ternyata di jalan putus-putus. Ya. Nah itulah alasan mengapa saya lebih ke kenapa saya sekolah itu banyak bolong-bolong. Karena saya lebih mikirnya buat apa ke sekolah cuma buat buang uang gitu. Lebih baik kita cari uang. Saya mindsetnya gitu. Karena apa ya, bukan hanya di jurusan saja, di kayak guru-guru akademik yang lain juga ya banyak yang seperti kadang mereka masuk ke jarak waktu 2 jam nih, masuknya cuma 15 menit gitu, keluar lagi ngasih materi. Kadang ya ada juga yang masuk, hey sekarang belajar ini bayar 5.000 15.000 kira-kira, nah gitu ada juga. Saya ya bingung gitu. Akhirnya saya di sana itu ya saya berpikirnya gini, wah guru ini hari ini nggak masuk, ya udah saya ambil kerja aja. Nah gitu. Terus sekarang ya masih kerja alhamdulillah gitu di paman saya gitu. Ya seperti itulah kehidupan, memang rumit. Seperti ya kalau bapak. Cukup menarik ya masa lalu si A ini, antara dari bolos, bolong-bolong, terus tiba-tiba kerja masuk lagi. Wah cukup rumit ya. Karena ya hidup saya itu terlalu plot twist untuk yang tidak punya bayangan plot twist. Siap.
namanya juga hidup. Tapi pas mulai PKL nih, lagi PKL kan? Enggak sih, saya pertama di sini memang hari pertama PKL. Cuman kesini saya udah rasa jadi pembimbing aja. Waduh. Enggak, maaf ya, itu cuma maafkan. Ya gimana? Gimana itu? Ketika kan sebelum ini udah mulai tertarik kan sama yang namanya kayak dunia fotografi gitu kan, mulai ngepelajari sendiri. Terus pas ketika PKL ini udah langsung matang, benar-benar udah tahu semuanya atau masih belajar juga nih? Ya matang, sebenarnya saya juga masih belajar karena saya juga sama kayak ya yang lain gitu ya. Masih belajar lah intinya mah. Cuman ya saya sebenarnya mah dulu tuh nggak ada bukan nggak ada niatan, tapi nggak tahu kesini, nggak tahu sama sekali. Makanya dulu saya ada rencana itu di Bandung, cuman nggak jadi. Apa tuh? Ya itu ada masalah internal, jadi saya terpaksa ikut dengan Bapak Ajengan, dengan Bapak Bintang. Jadi saya ikut ke sini. Dulu sempat ngechat dulu teman saya si G, gimana nerima di sana kosong? Tanya ibu, alhamdulillah kosong. Hanya saya bisa PKL ke sini. Cuman pas survei pertama kali saya survei ke sini, ngobrol sama ibu yang punya PKL-nya, ibu studio. Ngobrol, terus ibunya bilang, kalian mau pakai kamera, mau ngedit di komputer silakan. Asal kalau ini mah izin dulu sama apik lah istilahnya. Wah di sana jiwa saya membara. Kalau pas bis dari bawah langit, ya begitulah pokoknya mas saya teh semangat sekali di sini teh. Kan saya mah jiwanya barbar, nggak mau tertekan. Jadi pas saya kesini, wah ini kesempatan, peluang. Ambil. Nah dari situ terus kita runding masalah tempat tidur. Soalnya kan waktu itu tidur teh mau rencana mau ngekos, cuman ibu PKL itu nawarin di sini, soalnya ada tempat di lantai 3. Nah kita runding, ya udah sama bukan sama sih di studio aja gitu. Soalnya lebih kalau kita mau belajar lebih gampang. Kalau misal kita mau bertanya hal ini kan pembimbing juga tidurnya di tempat itu. Jadi bila mana kita ada pertanyaan mengenai hal-hal di bidang fotografi atau apapun ya gampang gitu, tinggal tanyain nanti dijawab gitu. Nah akhirnya kita memutuskan tidur di tempat PKL di studio, di atasnya bukan di studio, di atas tidur di lantai 3. Alhamdulillah betah gitu. Berasa rumah sendiri. Siap. Ya, alhamdulillah gitu. Sama juga pembimbing di sini gimana ya, lebih ke baik kata saya mas, sama bukan sefrekuensi sih, lebih ke teman, bukan teman karena kita saudara. Cuman gini, jadi gimana ya, kita pembimbingnya itu lebih ke humble kata saya. Karena kan saya jalmana ceplos. Nah di mana kita bercanda sama pembimbing itu nggak karena gitu, enaknya teh gitu. Terus sama misalkan kita mau apa-apa gampang, tinggal nanya, tinggal izin misalkan. Gitu. Gitu. Mbak Lena PKL masih PKL, udah lulus ya, udah kuliah di mana Mbak? Jepang. Jepang. Terus? Gimana tadi pesan-pesannya nih buat para penonton? Pesan-pesan. Tadi kan dia kan mau pesan-pesan nih. Sebenarnya tidak ada pesan untuk kalian karena tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Anda miskin, saya kaya. Tapi begini, mohon maaf ya bercanda. Jadi pesan dari saya mah cuman simpel ya. Buat kalian yang ya mungkin ada minat dalam hal apapun, mau fotografi, misal mau futsal, mau bebas lah hobinya apa ya.
asal jangan jadi maling aja kan. Waduh. Jadi hal yang paling utama itu ya niat pasti. Terus yang kedua inisiatif, yang ketiga berjuang, yang terakhir konsisten. Karena mau seberjuang apapun kalian, mau seniat apapun kalian, kalau yang terakhir konsisten itu nggak dilakuin, percuma. Karena gini, hidup itu butuh komitmen untuk membangun konsisten. Misalnya kayak gini, yuk kita buat komitmen untuk diri kita. Misal kita, misal saya ya, wah nanti di umur sekian nih, saya harus misal punya ini, saya harus udah cukup. Punya catatan sendiri ya. Itu udah komitmen saya. Nah tinggal jalan itu, lakuin secara konsisten. Gitu. Ya, sekarang konsisten tanpa komitmen ya konsisten untuk apa gitu? Sekarang komitmen tanpa konsisten ya buat apa juga? Jadi buat kalian tetap menyerah. Ya. Ya. Intinya jangan bolos. Ya. Kunci pertama ya semangat saja. Go. Ya mungkin sekian pembahasan untuk kali ini ya, di episode kali ini bersama Iki. Saya sebagai Alena pamit undur diri. Mengucapkan selamat ibadah.